Para sahabat, ada 4 kata kunci yang terkait dengan pemerintahan yang itu tidak dipahami, didudukkan dengan baik, yaitu elit, penguasa, pemimpin, dan pemerintah. Itu 4 kata kunci. Kebanyakan orang memandang elit itu sesuatu yang negatif, yang berkuasa, yang kaya, yang menindas, menghisap, massa, memobilisasi, atau ya pokoknya yang jelek-jelek lah. Itu sama dengan penguasa. Penguasa itu ditafsirkan oleh banyak orang itu jelek. Sama juga dengan kekuasaan. Jadi penguasa itu kan pemangku kekuasaan yang dipandang jelek. Orang menggunakan cara pandang moral, ya, bahwa kekuasaan itu korup, kekuasaan itu lalim dan seterusnya, gitu ya. Sebaliknya, pemimpin itu mereka pandang sebagai suatu sosok yang baik, yang positif, seperti malaikat lah. Jadi artinya kalau elit sama penguasa itu dipandang seperti setan, kalau pemimpin itu dipandang seperti malaikat. Sehingga teori-teori kepemimpinan itu banyak sekali ya. Entah yang dibentuk oleh teori manajemen, teori psikologi, sosiologi, kepemerintahan, dan sebagainya. Sehingga ini memang dalam ilmu politik maupun ilmu pemerintahan itu sibuk ya, mengajarkan tentang sosok kepemimpinan ini ya, luar biasa ini. Ada kepemimpinan transformatif, kayak ada kepemimpinan pelayanan, kayak banyak. Termasuk kalau kita kembali ke dalam tradisi Jawa juga ada Hasto Broto gitu ya. Jadi ini ajaran normatif, bukan salah sih. Tapi cara kita untuk mendudukkan yang salah. Hasta Brata itu ya ini ya 8 sifat pemimpin yang seperti laut, yang seperti bumi, yang seperti matahari, bulan, pokoknya saya kira Anda tahu lah, kayak 8 penjuru mata angin. Mereka juga menyarankan supaya pemerintah itu, pejabat pemerintah atau penguasa ini mengubah diri gitu ya, menjadi pemimpin. Dan itu diajarkan di mana-mana, yaitu di kursus-kursus di mana gitu ya. Jadi ada kepemimpinan inovatif, luar biasa gitu ya. Nah, maksud saya ini perlu didudukkan dan saya ingin mengatakan begini bahwa pemerintah itu punya cikal bakal bernama elit itu. Ya. Elit itu dengan kata lain ya cikal bakal. Terbentuknya pemerintahan. Jadi elit ini kan akan mendirikan. Ini kan ada 3 tonggak penting ini dalam pemerintahan atau rumah pemerintahan sekaligus juga rumah pemerintah. Desa, ya, kerajaan dan negara bangsa modern. Itu kan 3 itu ya. Jadi Aristoteles mengatakan bahwa ya pendiri negara kota yang dia maksud, itu adalah dermawan besar. Jadi negara kota itu adalah rumah atau wadah bagi pemerintahan. Lalu para pemangkunya yang disebut dengan penguasa atau pemimpin tadi adalah pemerintah. Jadi artinya kita harus bisa memahami secara jernih bahwa pemerintahan termasuk mulai dari desa, entah negara kota, negara bangsa atau kerajaan itu ya karena prakarsa dari segelintir orang yang disebut elit ya. Dan itu fenomena alamiah manusia. Munculnya elit itu tadi. Jadi bukan sesuatu yang kemudian ini direkayasa atau apa ya, bisa saja dikatakan rekayasa, tapi itu alamiah dan kita penting untuk melihat itu secara alamiah, dengan pendekatan realisme, bukan dengan moralisme. Kalau ada 100 orang berkumpul, ya mesti ada 5 orang sampai 10 orang itu yang punya kelebihan. Entah kelebihan dari sisi rupa, kelebihan dari sisi kecerdasan, kemudian juga ada kelebihan dari sisi kekayaan, orang yang kerja keras selalu kaya. Memang ada juga, itu manusiawi ketika orang itu pengen menguasai tanah lebih banyak,
dibanding dengan yang lain. Sebaliknya juga ada yang lain yang nerimo yang pandum, yang pasrah, segini cukup gitu. Dan fenomena yang terjadi kemudian segelintir orang itu bisa tadi menjadi dermawan besar yang kemudian mendirikan desa untuk kepentingan bersama. Tapi di sisi lain secara personal mereka juga ya pengen kaya, pengen berkuasa. Karena memang itu ciri khas manusia begitu. Sebagai makhluk sosial yang pengen berkumpul ya, membuat masyarakat, membuat desa, membuat negara itu kan ciri khas makhluk sosial. Kemudian makhluk politik atau istilahnya soon politikon, binatang yang berpolitik, yang pengen berkuasa, yang pengen duduk menjadi pejabat, menjadi pemangku. Di sana juga biasanya ya punya dua sisi. Ya berkuasa dalam pengertian bisa punya visi untuk kepentingan orang banyak, tapi juga punya visi pribadi untuk tadi ya hasrat, gengsi, gitu ya, moral hasad ya, untuk berkuasa, untuk memperkaya diri itu juga ada. Ya. Dan itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang jelek, yang negatif, yang jahat. Bukan berarti tidak ada kejahatan, ada di dalam itu juga alamiah ya. Jadi artinya kan ada manusia yang menjadi setan itu ada juga. Tapi tentu saja tidak mungkin manusia menjadi malaikat. Seperti yang dibayangkan pada pemimpin. Pemimpin harus seperti malaikat. Oh enggak. Kemakmuran itu juga bisa dihadirkan pemimpin yang seperti setan juga. Jadi artinya ada pemimpin, ada penguasa atau katakanlah elit yang ya di satu sisi dia kemaruk gitu ya, memperkaya diri, tapi dia juga baik sama orang banyak gitu ya, entah itu bersifat populis atau memang reformis. Itulah yang saya sebut sebagai sosok kombatan ya, petarung gitu ya, dan itu biasa terjadi di mana-mana gitu. Jadi ini sekali lagi selalu ada dimulai struktur yang besar, entah itu desa, negara kota, negara kerajaan, negara bangsa itu ya diawali oleh sosok-sosok yang disebut dengan elit. Ya awalnya sederhana lah, tadi ya 10 orang gitu ya. Kemudian dia akan membentuk satu pergaulan hidup bersama gitu ya, dengan makhluk sosial, makhluk politik, dan makhluk ekonomi tadi. Ya makro ekonomi itu ya dia pengen kaya, tapi dia juga pengen bahwa ini rumah yang dikelola, yang didirikan, yang dipimpin itu juga tambah makmur, tambah besar gitu ya. Lalu wilayahnya tambah luas gitu. Itu saya kira alamiah. Nah oleh karena itu kita tidak perlu memandang secara dikotomi antara elit, penguasa, pemimpin gitu ya. Jadi tidak harus pemimpin dikonstruksi sebagai sesuatu yang positif seperti malaikat, lalu elit dan penguasa dikonstruksi sebagai jahat, kotor seperti setan, enggak. Dan apa yang kita sebut dengan pemerintahan dan pemerintah itu adalah melembagakan itu semuanya. Entah yang jelek atau yang baik, yang salah dan benar gitu ya. Itu dilembagakan dalam rumah bernama pemerintahan itu. Jadi artinya ya pemerintah itu ya bisa saja dia melakukan semacam kejahatan, kesalahan gitu ya. Dan itulah mengapa ada kebijakan. Kebijakan itu bisa juga salah dipandang dari satu sisi orang gitu ya. Tetapi dipandang juga dari sisi yang lain, oh dia bisa benar, dia bisa baik. Ada kebijakan yang memang betul-betul jahat ada juga. Tapi ada kebijaksanaan yang mungkin salah tetapi bisa juga baik. Ya, jadi pemerintahan itu melembagakan itu, dan kalau kita belajar pada Thomas Paine gitu ya, salah satu provokator revolusi Amerika, ini orang Inggris yang mengungsi ke Amerika lalu jadi provokator. Dia bilang bahwa pemerintah itu adalah ini ya, the necessary evil, kejahatan yang diperlukan. Nah itu tadi istilahnya penguasa sama elit itu yang diperlukan. Diperlukan untuk apa? Ya untuk bisa juga untuk menghadapi orang jahat. Karena memang pemerintah kan harus menggunakan koersi, represi ya terhadap yang jahat, koersi untuk memaksa semuanya orang untuk tunduk pada hukum.
Karena itu salah satu ini ya hakim pertama Amerika namanya James Wilson itu kan mengatakan bahwa hukum adalah otot besar bagi pemerintah, the great sinew of government. Pemerintah dengan hukum itu ya untuk memaksa untuk melakukan koersi pada banyak orang ya, entah menaati aturan-aturan lokal untuk menjaga lingkungan gitu ya, kemudian juga membagi gitu ya. Ada yang dipaksa ya, misalnya ya pajak dan sebagainya, itu kan bagian dari itu semuanya ya. Jadi artinya ya antara kejahatan dan kebaikan, antara kebenaran dan kesalahan itu ya dikelola, dilembagakan di dalam tubuh pemerintahan, dan kemudian pemerintah itu hadir sebagai pemangku, sebagai pengurus terhadap pemerintahan yang mengelola itu tadi. Jadi artinya kita melihat pemerintah tidak semata-mata hitam putih, entah itu benar dan baik gitu ya, penguasa, pemimpin gitu ya. Ya itulah pemerintah itu begitu itu. Dan kalau kita bisa melihat lebih jauh ya, memang pemerintah itu dibuat dalam rangka supaya itu tadi yang 10 orang itu tidak melakukan penindasan, penghisapan terhadap yang 90 orang. Nah itu namanya pemerintah. Dan dari waktu ke waktu itu menjadi semakin sempurna, ada pemerintah bersama masyarakat di antara 100 orang. Ya, ada juga pemerintah yang bercorak penguasa, bercorak setan yang disebut dengan pemerintah di atas masyarakat. Ini yang otoriter itu ya, otoriter itu ya sama lalim melayani dirinya sendiri, artinya menggunakan hukum untuk mengawetkan kekuasaan, bukan menggunakan hukum untuk kepentingan orang banyak. Ya memang ada ciri khas seperti itu, tapi bukan berarti ini karena otoritarianisme lalu kita menganggap bahwa penguasa itu jelek. Yang namanya elit itu jelek, yang namanya pemerintah itu jelek. Ya. Makanya kan tadi dibilang bahwa pemerintah itu the necessary evil, kejahatan yang diperlukan gitu. Dan apa namanya, yang satu lagi itu adalah pemerintah dalam masyarakat. Ini yang dalam negara bangsa yang besar gitu ya. Pemerintah harus melindungi, itu harus melayani dan seterusnya ya. Jadi ini universalisme. Jadi pemerintahan itu bersifat universal. Tetapi cultural bond ya, terikat pada ini kultur lokal. Nanti kultur lokal itu bisa bentuk susunannya dan sebagainya. Tapi sesuatu yang universal adalah tadi fungsi distribusi, proteksi, koersi gitu ya. Jadi distribusi itu ya membagi sumber daya termasuk melayani, tentu dengan caranya yang berbeda-beda. Termasuk juga di dalam distribusi tentu di balik itu ada bagaimana mengakumulasi entah itu pajak atau upeti atau apapun namanya ya, karena kita pemerintah tidak mungkin bisa melakukan distribusi tanpa ada akumulasi atau ekstraksi. Kemudian proteksi ya bisa macam-macam, bisa proteksi terhadap order, terhadap tatanan, terhadap wilayah, keamanan gitu ya, supaya warganya, rumahnya tidak dijarah oleh para penjahat, para preman. Dan dengan begitu pemerintah kan punya alat-alat kekerasan. Ya, di dalam rumah entah itu desa atau kerajaan atau negara kan punya alat-alat pemaksa, entah itu polisi, tentara, jaksa dan sebagainya. Itu kan digunakan untuk itu, dan pemerintah punya instrumen hukum sebagai otot besar untuk menggunakan itu tadi ya, melindungi ya. Dan dengan demikian juga ada koersi. Koersi memaksa orang untuk tunduk pada traffic light, tunduk pada hukum, harus patuh membayar pajak dan sebagainya. Ya itulah ya. Jadi itu yang disebut dengan the necessary evil itu di situ. Karena kalau tidak begitu ya kita tidak akan tercipta dua hal besar, yaitu law and order dan yang kedua welfare ya. Jadi artinya ya untuk tujuan aman, tertib gitu ya, damai, lalu makmur, sejahtera itu juga dibutuhkan sebuah kejahatan seperti yang disampaikan oleh Thomas Paine ya. Dan itu adalah soal realitas. Nah, perkara orang berpikir ada big government, pemerintah yang besar di satu sisi, lalu ada juga orang yang berpikir tentang limited government, pemerintah yang terbatas, itulah yang namanya partikularisme lokal. Ya, lokal ya.
Jadi itu soal bentuk yang saya kira berbeda-beda, tetapi universalisme itu begitu ya. Dan di kesempatan sebelumnya saya juga sudah mengatakan bahwa pemerintah ini khas dalam sebuah, ini organisasi kekuasaan yang khas dalam republik yang membebaskan manusia dari absolutisme raja dan etatisme negara. Jadi ini saya kira arahnya ke sana, dan pemerintah itu tidak hanya sekedar sosok ya, tidak hanya sekedar struktur atau sistem, tetapi di sana juga punya gagasan. Entah gagasan tadi melindungi yang 90 orang di hadapan 10 orang, kemudian juga punya gagasan untuk menyatukan, mengkonsolidasi antara kejahatan dan kebaikan, antara kebenaran dan keburukan, melembagakan antara penguasa, pemimpin dan sebagainya, semuanya menjadi satu, dan tentu itu punya tujuan. Ya, punya tujuan ya pasti itu, di mana-mana punya tujuan yang baik. Penguasa otoriter pun juga punya tujuan yang baik sesuai dengan cara mereka ya. Meskipun ya di balik itu mereka akan melayani dirinya sendiri juga. Penguasa yang otoriter dulu seperti Pak Harto pun juga sangat sensitif pada legitimasi orang banyak. Kalau tidak dicintai rakyat, dia saya kira juga pusing juga ya. Meskipun dia ya begitulah, seperti yang dikritik oleh banyak orang.